Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pak Indra, Direktur IT dan seluruh jamaah Masjid Darul Ihsan yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kita di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, Allah izinkan kita untuk lagi-lagi kita beriktikaf dan takarruf kepada Allah Subhanahu. Dan pada siang hari ini Pak Agus Mustafa, sosok yang tidak asing bagi kita. Pak Agus ini adalah penulis yang sangat produktif, sampai sekarang sudah lebih dari 40 buku. Selain produktif menulis, juga pemikiran-pemikiran beliau ini sudah sangat menggelitik. Mungkin pemikiran beliau sering sekali berbeda dengan pakem berpikir kebanyakan orang, tapi itulah dia ini. Jadi dirahmati Allah SWT, siang hari ini kita akan membedah buku yang judulnya Khusyuk Berbisik-bisik dengan Allah. Saya lihat dari lisensi buku ini bahwa yang namanya khusyuk itu bukan hanya di dalam sholat, di mana saja tempatnya nanti Pak Agus saja. Kedua, gimana caranya mendapatkan khusyuk dalam sholat dan dalam keseluruhan amal kita. Dan disebutkan di dalam buku ini juga bahwa hidup itu sebetulnya sebuah sholat. Hidup ini sholat. Dan bagaimana kita memaknai hidup ini sholat, dan bagaimana perilaku kita mengisi kehidupan ini supaya dianggap oleh Allah SWT sebagai dalam tanda petik sholat, bukan taat. Karena memang kita ini hidup kita untuk ibadah. Hadirin dirahmati Allah SWT, kita punya waktu sampai 1:30. Nanti Pak Agus yang ngatur apakah semuanya akan diselesaikan untuk penjelasannya. Kalau masih ada waktu tersisa dan materinya cukup berat, cukup penting, dan diharapkan karena bulan Ramadan ini adalah juga disebutkan dengan bulan Syahrul Doa, bulan doa, maka dengan penjelasan hari ini khusyuk, sesuatu yang sangat penting. Dengan munajat kita, dengan doa kita, insya Allah Allah akan anugerahkan kehusyukan sejak saat ini, kehusyukan yang lebih daripada sebelumnya, sejak saat ini sampai akhir umur kita. Pak Agus, silakan. Teman-teman mungkin masih ingat bahwa buku kedua Pak Agus ini ternyata judulnya agak menggelitik. Yang Pak Agus juga pernah sampaikan, judulnya ternyata akhirat itu tidak kekal. Nah, buku ini mendapatkan sebuah tanggapan, diskusi panjang. Dan apabila masih ada waktu nanti, mungkin Pak Agus juga bisa mungkin sedikit apa yang dimaksud dengan pernyataan atau bahkan dari judul buku beliau itu, ternyata akhirat itu tidak kekal. Nah, pemikiran-pemikiran beliau ini mari kita cerna dengan baik, husnuzon. Apabila ada beberapa yang tidak jelas, berdiskusi tentang untuk kita sama-sama mendapatkan sebuah kejelasan sebagai panduan yang jalan jadi kita mengalami pada saat kita naik mungkin pada dengan ikan baru. Tapi begitu orang lain yang lain kan lain jadi lain itu sesuatu yang dilakukan sendiri. Yang tahu alam semestanya itu yang menjadi juga begitu terus berputarannya ikan itu berubah. Ini orang merasa ini sesuatu dalam orang ini itu sesuatu yang kita alami, sesuatu yang berulang.
sini. Aku dulu pesen sama si Mbak apa si Asep yang bukan di depan ini Pak TM ini. Itu kan masih di sana jalan sebelumnya. Dia ketika lagi Mustafa ada telepon tadi kok ada buku baru anterin ke atas. Komputernya aku lari. Asep itu. Nah, ini dia seneng ngarep masjid ini. Sekarang ini jalan zaman lawas banget aku. 2009. Apa sih orang pendengar ini? Sekali ngepel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Shadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah bagi yang mencari hikmah. Kalau kita nggak mencari hikmah ya jadi nggak dapat hikmah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh dengan ampunan bagi orang-orang yang mencari berkah dan mencari ampunan. Kalau kita nggak mencari ampunan ya nggak dapat ampunan. Mudah-mudahan siang hari ini pertemuan kita ini adalah bagian dari proses kita bermohon pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan berkah yang banyak pada kita, mengaruniakan ampunan dan memberikan hikmah-hikmah bertaburan sepanjang Ramadan ini sampai dengan akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam waktu berapa menit ke depan ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian membahas satu tema yang sebagian kawan menyebut tema abadi. Karena ini jadi masalah bagi kita. Kenapa sih sholat itu kok sulit khusyuk? Sehingga ada pelatihan sholat khusyuk dan seterusnya. Sementara Rasulullah tidak pernah melakukan pelatihan. Rasulullah tidak pernah melakukan pelatihan khusyuk. Beliau cuma mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Maka kadang-kadang atau seringkali bahkan kita melihat sholat itu bisa berbeda-beda gerakannya pada sebagian kita, karena memang Rasulullah tidak pernah menyeragamkan sholat itu dilatih seperti ini. Sahabat yang satu melihat seperti itu, mungkin sahabat yang lain melihatnya dalam sisi yang berbeda menjadi kelihatan berbeda. Tetapi substansi sholat bukan pada gerakan itu. Ada dua hal yang akan kita bedah pada siang hari ini. Kenapa kita sulit khusyuk? Satu, rupanya kita ini keliru menempatkan fungsi sholat dalam kehidupan beragama kita. Mindsetnya kemungkinan besar salah. Apa itu? Sholat itu kita sering menjadikannya hanya sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Sehingga kita cenderung untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi kalau positioning di pikiran kita bahwa sholat itu sekedar kewajiban, maka hampir-hampir bisa dipastikan sholat kita akan sulit untuk khusyuk. Kenapa? Karena biasanya ada perasaan ini beban. Nah, itu muncul dalam kalimat-kalimat kita. Misalnya, "Bu, ayo Bu, kita sholat biar gak punya tanggungan." Nah, jadi sholat itu tanggungan. Sholat itu tanggungan.
Eh, Kalau cara memahami kita begini, maka itu menjadi sebuah beban dan bukan kebutuhan kita. Yang kedua, sholat itu seringkali kita jadikan sebagai tujuan, bukan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu tandanya adalah lega sesudah menjalankan sholat. Nah, lega, alhamdulillah sudah selesai sholat. Puas. Kayak puasa. Rasulullah ngajarinya itu, ya, diceritakan para sahabat kalau menjelang Ramadan rindu akan segera terobati nih, Ramadannya datang. Kalau menjelang akhir Ramadan rasanya sedih, kok Ramadannya akan segera berakhir. Tapi banyak loh di antara kita ini datang Ramadan, aduh Ramadan datang lagi. Kalau Ramadan mau berakhir, alhamdulillah Lebaran mau datang. Ya, ini tanda-tanda bahwa ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya adalah satu beban, dan yang kedua tujuan. Karena tujuannya sudah tercapai, maka ya sudah selesai. Berbeda kalau ibadah itu sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sholat dia bertemu Allah, bisa berasik-asik dengan Allah, doanya, curhatnya dibalas oleh Allah, direspon oleh Allah. Selesai sholat masih pingin lagi sholat, selesai puasa masih pingin puasa. Yang ketiga, kita seringkali tidak mengukur dan mengevaluasi sholat kita dengan parameter yang seharusnya. Bapak Ibu, ibadah itu di dalam Al-Quran ternyata diceritakan parameter-parameter untuk mengukurnya. Zikir itu dikatakan bagus, efektif kalau apa? Kalau menenteramkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah zikir kepada Allah itu akan menenteramkan hati. Itu parameter. Jadi kalau ada seseorang berzikir tapi hatinya tidak tentram, berarti dia belum pas pada apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Zikirnya mungkin cuma sekedar mengucapkan kalimat zikir, ya, seperti rasanya sudah kita bahas, kejar setoran zikir. Nah, sudah 33, waktunya ganti, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sudah 33, waktunya Allahu Akbar. Atau kalau pegang tasbih, yang diingat pentulnya tasbih. Nah, sudah kena pentulnya, waktunya ganti. Bapak dan Ibu sekalian, sholat itu parameternya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Harus sampai bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, itu belum sampai ke fungsi sholat itu. Sehingga ada di dalam Al-Quran, orang sholat diancam neraka, fawailul lil musallin. Loh, musallin itu orang yang sholat loh, bukan yang tidak sholat. Musallin itu orang yang takbiratul ihram, yang baca Al-Fatihah sampai sujud sampai salam kanan kiri, itu namanya musallin. Fawailul lil musallin, orang itu yang diancam neraka. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang itu lalai terhadap nilai sholatnya, bukan fi sholatihim sahun, bukan tidak khusyuk atau lalai di dalam sholatnya, melainkan an sholatihim sahun, itu terhadap nilai-nilai sholatnya. Dalam realitas kehidupan sesudah sholatnya tidak teraplikasi. Berarti orang itu dianggap sama dengan belum sholat, karena tidak efek. Puasa itu juga ada parameternya. Kalau Rasulullah mengatakan sumutasiku, berpuasa supaya sehat. Kalau puasanya nggak menyehatkan, berarti ada yang salah dengan puasa kita, atau mungkin kondisi kita yang tidak normal karena kena penyakit tertentu. Ada perbedaan cara menghandle-nya. La'allakum tattaqun juga parameternya bertakwa. Takwa itu kontrol dirinya lebih bagus pasti sudah puasa. Kalau dua hal ini belum tercapai, maka puasa itu secara substantif belum seperti yang diharapkan. Puasa kok tambah gemuk misalnya gitu. Itu pasti rasanya nggak benar.
Karena menurut kedokteran, puasa yang menyehatkan adalah puasa yang bisa mengurangi berat badan. Saya sering sampaikan, sediakan timbangan sebelum masuk Ramadan, ditimbang, sesudah Ramadan ditimbang lagi. Kalau berat badannya naik, salah puasanya. Sederhana, tapi itu penelitiannya menunjukkan kalau terjadi penurunan berat badan, maka terjadi detoksifikasi besar-besaran dalam tubuh. Tapi kalau enggak. Nah, banyak umat Islam atau kebanyakan kita makan lebih banyak di bulan Ramadan. Nggak usah repot-repot ngeceknya, tanya aja ke biro statistik, peredaran 9 bahan pokok naik apa turun? Naik. Maka ya sudah terbukti bahwa kita lebih banyak makan di bulan puasa. Apa fungsi dan tujuan sholat menurut Al-Quran? Satu, untuk berzikir kepada Allah. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk berzikir kepada Allah. Jadi kalau sholat itu belum berzikir pada Allah, sementara di situ kalimat zikir bertaburan dalam sholat itu, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, Astagfirullah, itu kalimat-kalimat zikir bertaburan dalam sholat kita dan kita tidak berzikir. Berzikir itu mesti menenteramkan hati, berarti sesudah sholat mestinya lebih tentram hatinya. Tidak terjadi, maka berarti sholat kita belum efektif. Yang kedua, sholat itu sebagai sarana dan minta tolong, sarana curhat dan minta tolong kepada Allah. Besta'inu bisobri wasbir. Minta tolonglah pada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, dua hal ini seringkali tidak kita lakukan di dalam sholat, melainkan sesudah sholat. Jadi zikir yang kita ingat adalah zikir sesudah sholat. Berdoa yang kita ingat adalah berdoa sesudah sholat. Lantas apa yang kita lakukan dengan sholatnya? Sholatnya adalah menggugurkan kewajiban. Ya Allah, sudah selesai nih kewajiban saya, sekarang giliran saya bermohon. Yang muncul otomatisnya di benak kita adalah seperti itu. Padahal mestinya ya di dalam sholat itulah kita berdoa pada Allah. Bertaburan kalimat doa di dalam sholat kita itu. Bahkan masih boleh ditambahkan di dalam sujud, ditambahkan di antara dua sujud, ditambahkan doa, tidak ditambahin doa, sampai menjelang salam sesudah baca tahiyat ditambahkan doa. Jadi berdoa adalah di dalam sholat, dan zikir paling efektif itu sebenarnya di dalam sholat. Tapi ternyata kita melakukannya sesudah. Apakah sesudah sholat gak boleh? Bukan begitu. Di dalam sholat paling efektif dan sesudah sholat ditambahkan. Bahkan di luar itu pun yadkurunallaha yaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk dan berbaring, masih tetap berzikir. Berdoa setiap menemui masalah. Masih terus setiap saat kita kontak dengan Allah. Lantas apakah khusyuk itu? Sebenarnya khusyuk bukan hanya istilah di dalam sholat. Perasaan khusyuk itu harus dimulai sejak di luar sholat. Jika sudah khusyuk di luar sholat, maka dalam sholat menjadi mudah. Jadi ternyata Al-Quran bercerita, misalnya dalam surat Al-Anbiya ayat 90 ya, maka kami memperkenankan doanya dan kami menganugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap-harap cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Istilah khusyuk, khusyiin itu diterapkan dalam ayat ini pada orang-orang yang selalu ingat Allah. Kalau ada masalah, curhatnya ke Allah. Bangun tidur sampai tidur kembali ingat Allah. Sehingga ada masalah, ada kebaikan, ya curhat ke Allah, syukurnya ke Allah, apapun yang dia alami, Allah. Selalu nyambungnya ke Allah. Berdoa dalam harap-harap cemas, ya. Ada rasa emosional yang terkait dengan Allah. Itu adalah khusyuk. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Tuhannya dan satu ketika akan kembali kepadanya. Jadi khusyuk adalah perasaan yakin
bahwa dia bertemu dengan Allah pada saat menjalani ibadah itu, dan sesudah itu dia tetap merasa yakin akan bertemu kapanpun nanti, terutama di akhir hayatnya dengan Allah. Artinya apa? Seluruh waktu yang kita lewati, perasaan bersama Allah, Allah tidak jauh, tempat curhat kita, tempat kita bersyukur, tempat segala macam peristiwa kita interaksikan dengan dia, itulah yang disebut sebagai khusyuk. Apakah khusyuk itu? Yang kedua, khusyuk adalah perasaan menghadap Allah, bukan di depan, bukan di kiblat, bukan menyempit, tapi meluas ke semua penjuru semesta. Jadi begini Bapak Ibu, seringkali saya dengar orang mengira khusyuk itu adalah kacamata kuda, tidak ingat segala macam di sekitarnya. Kalau Anda nanti saya tunjukkan beberapa ayatnya, dan kemudian melihat Rasulullah waktu sholat, beliau tidak kehilangan kesadaran dari sekitarnya, bahkan pernah sholat sambil karena berada di dekat pintu, waktu itu membukakan pintu, atau pada saat beliau di kali lain dinaikin oleh cucunya waktu sujud, beliau tidak segera bangun karena menyadari. Di kali yang lain sambil menggendong cucunya. Jadi sebetulnya khusyuk itu bukan kacamata kuda, tetapi justru menyadari seluruh yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena Allah itu bukan cuma di depan, Allah juga di belakang, Allah juga di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Wa kanallahu bikulli syai'in muhita, dan adalah Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah hadir bahkan meliputi seluruh alam semesta, makrokosmos sampai mikrokosmos. Pikiran kita sudah diliputi Allah, pendengaran kita, penglihatan kita, ucapan kita, aliran darah kita, semuanya sudah diliputi Allah. Maka jangan mempersempit yang rasa bertemu Allah itu hanya dengan di depannya. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhu Allah. Innallaha wasi'un alim. Allah itu di timur dan di barat, kemanapun kita menghadap, kita berhadapan dengan Allah. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhannya rumah ini, Ka'bah. Banyak loh yang mengira Allah itu berada di dalam Ka'bah. Kenapa? Karena namanya Baitullah. Tanpa terasa kita melakukan itu. Contohnya kalau pergi haji atau pergi umroh, itu banyak kan yang titip surat cinta ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dititipin atau malah menitip. Salah satu yang pernah saya baca tulisan titipan itu, ya Allah, saya sudah berdoa sekian tahun di tanah air belum kau kabulkan. Sekarang berdoa di depan rumahku. Tanpa dia sadari, dia sedang membayangkan bahwa Allah itu jauh dari tanah air ini dan berada di Baitullah. Bahwa di sana adalah tempat yang mustajab, iya. Tetapi jangan sampai kemudian muncul persepsi Allah tidak hadir di tempat selain itu dan hanya berada di dalam Ka'bah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Yang masjid yang juga disebut rumah Allah. Harus ditanamkan perasaan bahwa Allah sudah meliputi seluruh alam semesta. Seorang jamaah umroh waktu itu saya tanya sesudah sholat, kamu Anda kalau sholat itu merasa berhadapan dengan Allah seperti apa? Ya Allah di depan saya, duduk di atas sebelah sana. Nah, gitu. Bapak ini terjadi loh, ini terjadi betul. Itu dalam skala yang lebih halus. Kita membayangkan Allah itu kadang-kadang belum mengagungkan sebagaimana yang semestinya, kata Allah. Sebagai contoh, kalau saya menyebut Allah, itu yang tergambar di benak Bapak. Ya, ada yang membayangkan alif lam lam ha, ada yang tulisan Latin di benaknya A L L A H, Allah.
ada yang masjid, ada yang Baitullah, ada yang langit, ada yang macam-macam. Apakah itu persepsi yang harus tertanam di sini? Ya, dalam pembahasan yang berbeda kita bisa mengkaji ini bahwa kata Allah itu belum ada 3.000 ayat Allah memperkenalkan dirinya yang kadang memang bisa menjebak kita karena ayat itu seringkali menggunakan bahasa personifikasi, ya. Bahasa personifikasi itu kadang menjebak kita. Allah Maha mendengar, tiba-tiba Anda membayangkan Allah punya telinga. Allah Maha melihat, tiba-tiba kita membayangkan Allah punya mata. Allah menggulung langit dengan tangannya, tiba-tiba kita membayangkan Allah punya tangan. Gitu. Ini kalau nggak kita pahami secara holistik, bisa menjebak pemahaman kita bahwa di ayat lain Allah mengatakan juga laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun yang kalian bayangkan, yang kalian kenal, yang ada di benak kita. Nah, maka pemahaman ini harus dikaji tersendiri. Bagaimana sih merasakan kehadiran Allah, bukan dengan persepsi-persepsi yang mungkin sudah terlanjur tertanam di dalam bawah sadar kita. Soal kiblat juga ini seringkali kita agak ragu. Seakan-akan menghadap kiblat itu sama dengan menghadap Allah. Padahal kalau Anda lihat dalam Al-Quran, perintah menghadap kiblat tidak ada kaitannya dengan menghadap Allah. Coba ditelusuri. Kiblat itu hanya untuk mengatur, ya, menertibkan, menata ibadah kita supaya nggak menghadap kemana-mana. Tetapi Allah bukan berada di kiblat. Allah meliputi seluruh alam semesta. Yang ketiga, apakah khusyuk itu? Khusyuk itu bukan tegang, tapi rileks. Semakin Anda tegang, semakin tidak khusyuk. Semakin tegang, semakin sulit khusyuk. Sebaliknya semakin rileks, semakin mudah. Karena itu ayat-ayat dalam Al-Quran mengarahkan kita kepada ketundukan, keikhlasan, kesabaran saat sholat. Pelihara segala sholat dan sholat wusta, berdirilah karena Allah dengan khusyuk, qanitin, tunduk, ikhlas, tawadhu. Jadi sholat itu mesti rileks. Kaitannya orang zikir, sholat itu zikir, zikir itu menuju pada relaksasi. Nah, khusyuk itu bisa diakses atau bisa didapatkan dengan cara merelaksasi. Memulainya sudah dari wudhu. Wudhu itu terjadi terapi air mulai dari saraf-saraf ujung di rambut di ujung kepala sini sampai kaki, telinganya, tangannya itu direlaksasi. Dan saya sudah berkali-kali membuktikan ini di depan kamera aura yang saya sudah ceritakan. Sebelum wudhu dan sesudah wudhu di depan kamera aura beda auranya. Lebih adem orang-orang yang sudah berwudhu. Itu menunjukkan terjadi proses relaksasi pada orang yang berwudhu itu. Ketegangan ini panas karena setengah hari sudah bekerja, ya, diperes otak ini, pasti suhu di kepala meningkat lebih tinggi dibandingkan suhu bagian yang lain, anggota badan yang lain. Nah, dengan diterapi air itu, maka sebaiknya air wudhu itu air yang normal, air yang suhu kamar, kecuali sedang di dalam suasana ekstrim di negara-negara yang mungkin dinginnya ekstrim. Tetapi di tempat-tempat yang normal, yang paling baik adalah berwudhu dengan air yang suhu kamar. Itu akan langsung menterapi kita mengadaptasi suhu kamar itu. Ketegangan akan mencegah Anda mendapatkan kekhusyukan. Tapi rileks itu akan menjadikan kita lebih mudah untuk mengalami kekhusyukan. Kalau dilihat di gelombang otaknya, orang yang rileks itu menuju ke alfa theta. Tapi kalau tegang itu ada di beta. Jadi kalau Anda sambil berzikir misalnya, itu saya pasangi satu saja untuk perekam gelombang otak, maka kelihatan frekuensi denyutan di otak itu kalau tegang di atas 14 denyutan per detik. Tapi kalau rileks dia masuk ke antara 4 dan 8. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tentram. Jadi ini endingnya harus menuju pada ketentraman. Tentang ketegangan dan rileks ini, mungkin ada yang pernah mendengar misalnya atau melakukan sendiri pelatihan-pelatihan di
bela diri misalnya. Satu ketika si murid ini diminta untuk datang ke air terjun. Bujuk begitu kencangnya deres air terjun itu terdengar suaranya. Apa yang diperintahkan sang guru? Kamu coba dengarkan suara burung. Cari suara burung itu berasal dari mana. Maka si murid ini berada di dekat air terjun itu berusaha berkonsentrasi sepenuh-penuhnya mendengarkan suara burung kesana kemari. Apa yang terjadi? Tidak kedengaran. Tetap aja yang kedengaran adalah suara air terjun. Berjam-jam kemudian dia capek, tetap nggak bisa mendengarkan. Akhirnya sudah dilepas, rileks saja. Malah kedengaran, cuy. Suara burung kedengaran, suara air terjun tetap kedengaran, gemericik air tetap kedengaran, bahkan kemereseknya daun yang jatuh, ranting-ranting yang terinjak binatang kedengaran semua. Pada saat dia sedang rileks. Jadi secara psikologis ini terbukti bahwa orang yang sedang tegang, apalagi ke atas ya, 14 denyutan per detik, 30 denyut, 40 denyut dan seterusnya, kewaspadaannya justru turun. Jadi semakin tegang kita, kewaspadaannya akan turun dan kemudian jadi kacamata kuda justru. Tetapi semakin rileks, itu kita merasakan lingkungan kita menjadi terpantau semua waspada. Dan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Jadi interaksi dengan Allah menjadi lebih bagus pada saat itu. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa lagi berulang-ulang. Bergetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Jadi zikir itu bisa membawa kita pada proses relaksasi, bukan hanya pada getaran jantung atau kolbu. Ya, kolbu itu ternyata menuju kepada jantung. Seringkali ditranslate menjadi hati dan kita rancu dengan lever. Itu kayaknya salahnya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran hati itu diterjemahkan dari dua istilah, yaitu kolbu dan fu'ad. Kolbu adalah segumpal daging di dalam dada yang bergetar-getar seiring perasaan. Pada saat sedih itu bergetar, pada saat terharu bergetar berbeda, pada saat senang bergetar berbeda lagi, khawatir, takut, bahagia, getarannya beda. Apakah itu? Tidak ada lain, itu jantung, kolbu. Tetapi fu'ad itu kecerdasan hati. Rasa sedih itu muncul di fu'ad, di sistem limbik kita, tetapi getarannya itu diproyeksikan ke jantung 500 kali lipat. Sehingga saya sering katakan kalau Anda sedih, pegangnya bukan kepala sedih, tapi di jantung sedih. Yang terharu bukan di sini, tapi di sini. Kalau pusing, nah di sini sakit kepala. Bapak dan Ibu sekalian, tenang kulitnya ya sampai rileks dan jadi tentram hatinya atau kolbunya. Apakah khusyuk itu? Yang keempat, khusyuk itu bukan menghafal, tapi memahami. Semakin paham, semakin baik. Sehingga dalam Al-Quran seringkali ya, afala yafqahun, afala ya'qilun, afala ya'lamun. Intinya ada di pemahaman. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami, dan mereka mempunyai mata tidak dipergunakan untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga tidak dipergunakan untuk mendengar. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itu orang yang lalai. Terkait lalai, Rasulullah Al-Quran sering bilang, awas jangan lalai di dalam sholat. Sholat yang lalai, sholat lalai di dalam sholatnya dan lalai lagi di luar sholatnya tidak teraplikasi. Banyak orang sholat itu di luar kepala, membaca doanya sudah di luar kepala. Nah, yang betul itu di dalam kepala. Jadi saking hafalnya Bapak Ibu sampai kita tidak mendapat rasa. Baca Al-Fatihah nggak ada rasanya, baca bolak-balik kulhu ya sampai nggak dapat rasanya. Kenapa? Karena sudah di luar kepala.
Nah, yang baik itu di dalam kepala. Kenapa kemudian disuruh sering mengganti-ganti ya, termasuk suratnya, ganti-gantilah, jangan kulhu terus gitu. Dan sambil dipahami ada tantangannya di situ. Doa iftitahnya kan ada beberapa macam redaksinya, diganti lah. Kemudian duduk antara dua sujud, ya digantilah redaksi. Ditambahkan doa-doa dalam sujud itu. Kemudian saat iktidal, pokoknya di refresh terus. Itu akan muncul tantangan yang menyebabkan tidak di luar kepala lagi, melainkan di dalam kepala. Termasuk berdoa, saya suka mengganti-ganti redaksi doa itu. Semakin menjiwai, karena muncul dari keinginan kita sendiri, bukan hanya memutar kaset ya, sudah pasti betul segala macamnya, tajwidnya segala macam, tapi tidak menjiwai. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka punya hati yang dengan itu mereka dapat memahami dan seterusnya. Memahami menjadi kata kunci. Apakah khusyuk itu yang kelima bukan olah badan. Sholat bukan olah badan, tapi olah jiwa secara istiqomah sehingga membekas dalam perilaku sehari-hari. Jadi kadang ya kita merasa kok nggak kurang bernilai, kadang-kadang kita yang dijadikan pembahasan kadang sampai pertengkaran adalah hal-hal yang bersifat badaniah. Sementara Quran bilang kuncinya ada di zikir dan berdoa. Neraka well bagi orang-orang yang sholat yang jiwanya lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Olah jiwa. Jadi beda dengan meditasi, Bapak Ibu. Kalau meditasi itu mengosongkan pikiran, kosong. Kalau sholat bukan kosong. Sholat itu harus diisi dengan doa-doa, dan doa itu adalah sebuah ungkapan untuk minta tolong kepada Allah. Pak, sholat ingat masalah lebih baik, tapi dicurhatkan kepada Allah. Jangan kemudian lupa Allah, blender ke terbawa masalahnya berat, nggak ketemu Allah di dalam sholat. Padahal sholat adalah untuk mencurhatkan masalah. Bahkan saya kalau mau sholat mencari masalah dalam apa yang mau dicurhatkan, buku nggak kelar-kelar ya Allah. Allahu Akbar, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan keluarnya ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya orang yang kau berkahi, bukan jalannya orang yang tersesat. Gitu curhat sama Allah di dalam sholat. Lagi punya masalah, anak lagi nakal ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki jalan keluarnya ya Allah. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang kau berkahi, bukan jalannya orang yang tersesat. Masalah apa saja, kesehatan, masalah rezeki, masalah pekerjaan, masalah apa, curhatnya kepada Allah. Dan curhat terbaik itu ada di dalam sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian pada Allah dengan sholat, dengan sholat dan sabar. Karena kesabaran akan menuju pada kekhusyukan. Kalau nggak sabaran, nggak khusyuk, nggak nyambung. Rasanya saya sudah bahas buku zikir, energi zikir itu ya. Kalau di searching di gelombang otak kita, khusyuk itu bukan di, sekali lagi di beta, tapi di alfa theta. Itu adalah terkait dengan orang-orang yang sabar, ikhlas, tawadhu, rendah hati, berserah diri ya. Itu ada di sana. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari yang keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar dari ibadah lain. Jadi ingat Allah, yang ingat masalah, tapi yang ingat Allah. Ingat Allah itu termasuk zikir. Memang kalau dibandingkan antara curhat dengan zikir, kualitas sholat, sholat sebagai zikir dan sholat sebagai minta tolong, itu lebih tinggi di sholat sebagai zikir. Di situ kepentingan dirinya, pribadinya itu sudah dinulkan. Termasuk bersyukur, sholat sebagai media bersyukur. Syukur itu kan zikir. Alhamdulillah itu kan zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Itu lebih tinggi dari yang ya memang curhat-curhat yang minta tolong. Tetapi Allah ngajari dua hal ini. Sholat itu untuk minta tolong, yang lebih tinggi adalah zikir. Kalau sudah sholatnya zikir itu tinggi, sudah nggak minta tolong, tetapi ya berharap dengan cara yang lebih halus.
Bu, bersyukur itu sebenarnya bentuk doa loh. Saya menulis dalam buku berdoa atau menyuruh Tuhan. Ya kan? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur maka akan aku tambah imannya. Orang yang halus hatinya, ini level keempat, doa level keempat itu tidak verbal secara minta tolong, yang kadang-kadang kejebak memerintah Allah, menyuruh Allah. Terus kalau nggak dikabulkan ngambek, Tuhan ini nggak maha pemurah, katanya pemurah, kok doa saya nggak dikabul-kabulkan sih? Apalagi doanya sambil menunjuk-nunjuk ya, nuding-nuding apa yang dimaui. Ada loh anak muda berdoanya gini, ya Allah, gadis itu cantik, gadis itu solehah, maka apapun yang terjadi jodohkan aku dengan dia. Ini gimana? Berdoa pakai apapun yang terjadi jodohkan aku dengan dia. Nanti dijodohkan betul bisa bermasalah. Ya, ada doa yang sangat detail gitu. Ya Allah, usia sudah 50-an sekian belum punya mobil. Gitu. Ini anak 3, mertua 2. Saudara ini kalau bepergian bingung, ya Allah, mohon diberi mobil, nomor polisinya sekian, warnanya begini, karpetnya kalau bisa yang karet itu, kalau nanti anak saya membawa es krim tumpah di situ semudah itu. Ya, macam-macam doa kita. Tapi Anda berdoa dengan mensyukuri saja. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, dikasih rezeki hari ini. Itu ditambah. Tidak memerintah Allah, mensyukuri, itu dikasih tambah rezeki. Itu doa level keempat. Level yang tertinggi itu doa lewat amalan. Amalan itulah doa kita. Kan aneh nih, ada orang minta sama Allah, ya Allah mohon sehat. Tapi setiap hari makannya kikil 2 porsi, sate kambing 30, segala macam. Kira-kira dikabulkan nggak doanya minta sehat? Ya enggak dong. Ini nggak konsisten, ini katanya minta sehat tapi makanannya nggak karu-karuan misalnya gitu. Setiap hari berdoa, ya Allah mohon hidup ini tenang, tentram. Tapi ketemu teman bertengkar, ketemu tetangga berkelahi, kira-kira dikabulkan nggak doanya? Doa yang tidak konsisten. Tetapi sambil melakukan amalan itulah kita berdoa secara amalan itu, maka Allah langsung amalan baik dibalas kebaikan, amalan jelek dibalas dengan kejelekan. Allah selalu bersama dengan kita. Dan mereka mendirikan sembahyang, dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Oke, apakah khusyuk itu? Yang keenam, khusyuk itu bukan statis, tapi dinamis. Berbeda dengan meditasi yang tadi saya sampaikan, berdiam dan mengisi jiwa dengan kekosongan. Sholat dilakukan dengan gerakan sambil membangun kesadaran untuk mendekati sifat ilahiyah. Karena itu orang mabuk itu dilarang sholat. Kenapa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau kita nggak mengerti apa yang kita ucapkan, dianggap mabuk. Ya, sholat yang mabuk gitu, nggak ngerti apa yang diucapkan. Nah ini ngomong apa sih gitu? Dia sendiri nggak ngerti doa-doa yang dia ucapkan, nggak ngerti apa yang dizikirkan. Terus kita ngajak ngomong atau ya berdialog Allah gitu. Allah sih maha mengerti, tapi ini maunya apa sih gitu? Kayak Anda mengajak bicara siapa kawan atau atasan atau siapa, kita ngomong kata orang Surabaya, nggak jelas kamu ini ngomong apa sih gitu. Ya tentu nggak terjadi interaksi itu. Jadi mabuk itu bukan karena mabuknya tidak boleh sholat, bukan, karena nggak ngertinya. Bukan kamu mabuk nggak boleh sholat, bukan, karena nggak ngerti apa yang diucapkan. Sehingga kalau kita nggak ngerti yang diucapkan, nah dianggap mabuk. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Proses membaca Al-Quran baik di luar sholat maupun di dalam sholat itu adalah proses bertambahnya ilmu pengetahuan, proses kefahaman. Makanya sholat tarawih, sholat yang diperbanyak, baca Quran diperbanyak di bulan Ramadan, itu adalah bagian dari proses
penambah kefahaman. Sayangnya banyak kita membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Apa yang dikejar? Setoran gitu. Pokoknya sebulan ini khatam 10 kali. Waduh, gak ada cara lain, bacanya harus cepet lah. Rame-rame loh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, amin. Cepatnya saya bilang, tak apa-apa, Allah Maha Mengerti. Gitu katanya. Loh ya Allah Maha Mengerti, kita yang gak ngerti ya Bu ya. Allah sudah Maha Mengerti. Bapak dan Ibu sekalian, ini ya bukan membaca Al-Quran sama Allah suruh perlahan-lahan, yang arti dipahamkan, kalau bisa berhenti satu per kalimat, per ayat diresahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, gitu. Itu dirasakan nikmat gitu ya. Sujudnya subhanallah, itu dirasakan nikmat. Allahu Akbar, dirasakan nikmat. Kan begitu difahami, tidak boleh tergesa-gesa. Bahkan saya sering loh dapat inspirasi di dalam sholat. Kerjaan saya ini kan nulis buku, sudah 40 sekian buku, 43 buku saja. Lupa lagi. Nggak jarang itu macet inspirasi. Apa yang saya lakukan kalau inspirasinya macet? Saya mancing. Saya sudah ceritakan di buku Energi Zikir Alam Bawah Sadar, bahwa inspirasi itu pekerjaan bawah sadar, bukan pekerjaan logika, bukan pekerjaan rasionalitas, bukan logis, enggak keluar inspirasi. Tiba-tiba jreng keluar. Itu ya kalau saya enggak muncul inspirasi, saya pakai sampai emosional. Jadi ketemu kawan bicara itu berulang-ulang supaya masuk ke bawah sadar. Belum keluar juga pakai tidur. Bangun belum keluar pakai tidur lagi. Pakai sholat, pakai zikir, pakai apa saja gitu ya. Pokoknya inspirasi itu ternyata adalah setelah bawah sadar kita secara emosional sangat intens kita. Tiba-tiba muncul zrut, itu udah nggak bisa dibendung Pak tulisan kalau sudah itu keluarnya cepat sekali. Nah, di dalam sholat itu seringkali di Al-Fatihah itu muncul inspirasi. Judulnya itu, dalam sholat dapat judul kan? Itu beberapa kali kok sholat mikir, lah memang sholat itu wasta'inu bisobri wassalah kok. Sholat itu untuk minta tolong sama Allah dan bisa dijawab langsung di situ atau sesudah sholat itu. Sholat itu dinamis, gitu ya. Oke. Khusyuk itu yang ketujuh, khusyuk adalah totalitas diri untuk bertemu dengan Allah, mengingat, berzikir, dan curhat, berdoa sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh ucapan dan gerakan. Maka sungguh beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Beruntung. Kenapa? Kalau khusyuk dalam sholatnya, maka doa-doanya terjawab di situ. Kalau khusyuk sholatnya, zikir-zikirnya nyambung kepada Allah. Di mana? Ya di dalam sholat itu. Ya di dalam sholat itu. Beruntung dia. Keputusan-keputusannya langsung dari yang punya masalah. Begini loh. Nanti sambil dijalankan itu muncul lagi solusi-solusi. Katakanlah kepunyaan siapa, apa yang ada di langit dan di bumi, katakanlah kepunyaan Allah. Dia menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia akan punya masalah, maka kalau kita curhat padanya dikasih solusi yang pas. Maka bila kamu telah selesai sholat, ingatlah Allah. Iya, sesudah sholat tetap ingat Allah. Di waktu berdiri, duduk, dan berbaring, tetap berzikir, tetap berdoa. Bukan berarti terus selesai sholat ya nggak berzikir, nggak berdoa. Tetapi zikir yang spesial, yang istimewa, ya di dalam sholat. Doa yang istimewa, ya di dalam sholat. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas taklimat. Oke, bagian terakhir. 4 bahasa kekhusyukan. 1, bahasa tubuh. Sholat itu ada bahasa tubuh, bahasa isyarat yang paling sederhana.
bisa mengantarkan pada kekhusyukan tingkat pertama meskipun nggak tahu makna bacaan sholatnya. Anda bisa merasakan dari gerakan itu, terutama pada saat bersujud. Jadi di Quran itu diceritakan gerakan inti sholat sebetulnya ya rukuk dan sujud. Dan itu bukan hanya terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Sejak zaman Nabi Ibrahim, sholatnya sudah rukuk dan sujud. Sehingga ayat di Quran bercerita Ibrahim bersihkan itu sekitar Baitullah, sekitar Ka'bah untuk orang-orang yang rukuk, untuk orang yang sujud, untuk orang yang iktikaf, untuk orang yang bertawaf, begitu. Jadi Nabi Ibrahim ya rukuk dan sujud, Nabi Musa iya, Maryam iya, Isa iya, sampai Nabi Muhammad dan kemudian kita semua. Maka kalau kita lihat agama-agama ortodoks ya, itu sholatnya masih sembahyangnya begitu. Ketika di Mesir saya menyaksikan beberapa jamaah Kristen Koptik ya itu sholatnya ya malah 7 kali adanya sembahyangannya. Yang 5 itu sama dengan waktu kita subuh atau pagi, subuh, ini subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang 2 itu tengah malam sama duha. Jadi kayak kita tahajud dan sholat 7 kali. Itu banyak kita melihat di kalangan ortodoks ini. Ketika di kuil-kuil ya di Thailand saya lihat orang-orang Buddha, ya sujud-sujud begitu. Jadi sebetulnya ini menjadi gerakan yang dasar dari sholat segala agama. Tetapi nyembahnya ke Allah ada, gitu. Nyembahnya ke Allah. Rukuk itu tunduk dan memberi penghormatan yang mendalam kepada Allah yang Maha Agung. Sujud adalah menyembah dengan merendahkan diri pada Allah yang Maha Tinggi. Jadi coba rasakan. Itu kan sebenarnya sujud gak usah baca Subhana Rabbiyal A'la, itu juga tidak menggugurkan kita kan. Rasakan saja. Sujud, rasakan begitu dekatnya Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan yang paling dekat dengan hamba dengan Tuhannya itu adalah pada saat bersujud. Kita merendahkan diri, kepala yang kita ya paling anggap tinggi ini taruh di bumi, merendahkan diri pada Allah, mohon ampunan, mohon bimbingan, mohon petunjuk segala macam. Itu tanpa membaca pun kita bisa merasakan kekhusyukan tingkat pertama karena bahasa tubuh. Wahai orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu dapat kemenangan. Jadi menyembah Allah dengan rukuk dan sujud. Tinggal 10 menit, oke. Yang kedua, bahasa verbal, bahasa ucapan, bahasa lisan. Pemahaman yang baik atas bahasa verbal akan mengantarkan kita pada kekhusyukan tingkat kedua. Jadi, kita melihat ada orang sujudnya itu rasanya khusyuk, orang itu nikmat sujudnya. Ada sujud yang tergesa-gesa, kelihatan dari bahasa tubuhnya kan. Ada yang nikmatnya orang ini sujudnya, ya, bisa merasakan itu. Ya, bahasa verbal akan menambahkan itu. Berlatih mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan bisikan jiwa, belajar tidak berbohong, tidak munafik. Bapak Ibu, kunci dari interaksi yang dahsyat, yang khusyuk, yang intensif itu ada pada kesamaan antara apa yang Anda pikirkan dengan Anda rasakan, dengan Anda ucapkan, dengan Anda lakukan. Ini saya ingat betul pelajaran dasar bapak saya, kebetulan guru saya sendiri ngajarinya. Sekarang latihannya adalah jangan pernah berbeda antara apa yang kamu pikirkan dengan yang kamu rasakan, dengan yang kamu ucapkan, dengan yang kamu perbuat. Udah lulus. Kadang kita mikir ini benar logikanya, tapi perasaannya mengatakan. Kadang pikiran sudah iya, perasaan iya, mulutnya nggak berani mengatakan. Kadang mulutnya sudah berani mengatakan, nggak berani melakukan. Kalau ini Anda sinkronkan, dahsyat sekali. Sekarang sudah banyak dibahas itu, positive thinking saja itu sudah dahsyat. Apalagi positive feeling. Gitu. Itu kalau disinkronkan, ya. Kalau positive thinking kan benar ini, benar logikanya masuk. Gitu. Itu belum. Tapi kalau sudah rasanya benar, ini terjadi, itu kekuatannya dahsyat. Gak bisa dibohongin, bukan dibuat-buat. Ucapannya begitu, perbuatannya begitu. Nah, sholat itu dijadikan latihan untuk itu Bapak Ibu. Ketika Allah mengatakan
mengatakan Allahu Akbar, apakah pikiran Anda mengatakan Allah Maha Besar? Apakah perasaan Anda merasakan Allah itu Maha Besar? Apakah ucapannya mengatakan Allahu Akbar? Apakah perbuatannya Allah merendahkan diri, saya ini kecil? Itu kalau terasa, itu dahsyat sekali Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Anda bisa bertahan ini setahun saja, karomah Anda akan muncul. Karena ucapan orang ini menjadi mengerikan, menakutkan. Itu ibarat saluran sumbernya Allah itu mengalir semua gitu. Ya, dahsyat sekali energi di balik itu yang mengalir lewat lorong yang sinkron. Tapi kalau nggak sinkron itu terhalang-halang energi dari kedalaman jiwanya, dari ruhnya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu mabuk. Oke tadi. Tapi intinya adalah sinkron, ngerti apa yang diucapkan. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Harus sampai paham. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam kitab Alkitab di sisi kami adalah benar-benar tinggi dan banyak mengandung hikmah. Yang ketiga, bahasa intelektual, bahasa keilmuan yang menghasilkan pemahaman sangat mendalam. Ini akan menghasilkan kekhusyuan tingkat 3 sehingga takbir dan tasbihnya sepanjang sholat akan sangat bermakna. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari terdapat tanda-tanda, terdapat pelajaran bagi orang yang disebut ulul albab, orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang berakal itu adalah orang yang hatinya nyambung kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, nyambung. Salat itu nyambung. Tetapi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, tapi dia juga berpikir, tafakkur terhadap apa ciptaan Allah yang dihambakan. Sampai apa? Sampai muncul Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata enggak sia-sia ya semua yang Engkau ciptakan ini. Itu artinya orang itu sangat-sangat paham tentang apa yang sedang dia kaji, sedang dia bayangkan, bahwa itu tidak sia-sia. Kalau dia nggak paham, dia nggak akan bilang ini nggak sia-sia. Ada nyamuk terbang, nggak sia-sia ya Allah. Padahal dia nggak ngerti soal nyamuk. Kira-kira akan lucu nggak nih? Kan lucu nih, nggak ngerti nyamuk dia bilang ya Allah nggak sia-sia Kau ciptakan nyamuk. Hanya orang yang paham tentang nyamuk lah yang akan mengatakan Subhanallah, Maha Suci, tidak sia-sia. Setelah paham itu kalimat berikutnya Subhanaka Maha Suci. Jadi tasbih itu, zikir itu munculnya sesudah pemahaman. Selama ini kita enggak kebalik mengucapkan subhanallah, 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 tapi enggak paham. Sehingga ketika ditanya Anda ini sedang kagum apa ya kok mengucapkan subhanallah? Loh enggak kagum apa? Loh enggak apa yang membaca subhanallah gitu? Kan enggak nyambung nih. Subhanallah itu diucapkan ketika kita kagum gitu pelajarannya Rasulullah. Tapi dibaca subhanallah 33 kali enggak kagum apa-apa. Itulah enggak sinkron antara yang dipikirkan dengan perasaannya dengan ucapannya. Nah ini dilatih harus disinkronkan terus Bapak. Oke, terakhir bahasa emosional. Bahasa perasaan yang menjadi muara dari puncak bahasa tubuh itu kalau emosional, bahasa tubuh itu kelihatan. Orang yang tegang dengan orang yang rileks itu kelihatan maksudnya. Waktu sholatnya makam-makam begini, tegang dan pundaknya terangkat, sininya terasa tegang, mukanya tegang, ya, tegang. Orang yang emosional dalam konteks bukan marah, emosional melibatkan perasaan, gitu ya, menghayati bahasa tubuhnya itu akan kelihatan dalam sholat. Sujudnya nikmat, gitu, rukuknya nikmat. Merupakan puncak dari bahasa tubuh, verbal, intelektual. Jadi orang-orang yang bisa menjiwai seluruh gerakan sholatnya, bacaan-bacaannya, dan kedalaman maknanya. Orang yang telah mencapai kekhusyuan tingkat 4 sebagaimana digambarkan dalam ayat berikut ini. Katakanlah berimanlah kamu kepada Allah atau nggak usah sama sekali. Beriman itu paham.
Iman itu yakin kan? Tapi bagaimana bisa yakin kalau nggak paham? Kalau nggak paham itu cuma diyakinkan. Pak, yakin Pak ini Pak? Ini, wah, aku nggak paham. Sudah lah ya sudah saya yakin. Tuh, yakin kok pakai ya sudah. Gitu. Jadi nggak paham nggak bisa. Berimanlah kepada Allah atau nggak usah beriman sama sekali. Ini pintu masuk dengan kepahaman itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan, apabila di Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, mereka tersungkur atas muka mereka sambil bersujud. Karena punya pengetahuan tentang itu. Gimana bisa tersungkur bersujud kalau tidak paham? Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan bertambah kekhusyukan. Emosional, saya sudah sampaikan di zikir yang bagus adalah zikir yang emosional, karena alam bawah sadar itu erat kaitannya dengan emosi, bukan logika, bukan rasionalitas. Maka peristiwa yang emosional itu akan tertanam di bawah sadar dengan sangat kuat. Anda pasti setuju dengan saya bahwa ingatan peristiwa yang paling nancep adalah yang emosional, bukan yang rasional. Kalau peristiwa itu logis, rasional, lewat. Logis ya, lewat. Rasional ya, lewat. Tapi begitu peristiwa itu memalukan, nancep. Peristiwa itu menyedihkan, nancep. Peristiwa itu menyakitkan, membahagiakan, menyenangkan, emosional, nancep di bawah sadar. Maka zikir Anda, sholat Anda kalau emosional, itu numpuk ke alam bawah sadar, terus bertambah. Semakin bertumpuk-tumpuk di bawah sadar itu menjadi akhlak. Akhlak itu akan menggiring Anda menjadi otomatis di dalam menyikapi sesuatu. Kenapa ada orang kesandung jeduk emonya? Nah, gitu. Alam bawah sadarnya ketanam gitu. Atau anak remaja begitu kena masalah yang diingat perokok, gitu. Yang diingat dugem, yang diingat minuman keras, yang diingat ketemu temannya yang itu bawah sadar yang tertanam secara emosional. Itu harus dibongkar, diganti, direprogram, gitu ya, dengan sesuatu yang emosional yang ditanamkan di alam bawah sadar menjadi otomatis. Menanamkan kegemaran sholat kepada anak-anak, jangan dengan bentak-bentak. Itu akan tertanam di bawah sadar si anak itu bahwa sholat itu tidak menyenangkan. Tetapi contohi saja, Anda sholat di depan dia dengan nikmat, itu kebaca oleh si anak. Bapak saya kalau sholat nikmatnya pingin dia. Tapi kalau sholatnya udah kelihatan nggak nyaman, kok besar-besar segera ini mengerjakan, dia merasa sholat itu nggak nyaman. Bersedekah, ajak anak itu dengan nikmat. Anda menolong orang-orang yang lagi berkebutuhan, ya, orang miskin, orang anak yatim piatu dengan nikmat. Anak itu melihat terus, nikmat ya menolong orang itu. Bawah sadarnya akan tertanam, ingat terus. Gak usah dijelaskan, ini logikanya adalah begini, gitu. Logikanya sholat itu atau menolong orang itu nanti panjang lebar nggak penting buat anak-anak, Nanti kalau sudah dewasa baru Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Maka saya kira usah saya teruskan, tadi sudah. Khusus harus dimulai dari luar sholat ya, kesimpulannya, yaitu bersegera menjalankan kebaikan dan terus teringat kepada Allah dalam segala situasi. Itu khusus. 2, hanya orang-orang yang selalu ingat dan butuh Allah sajalah yang bisa merasakan kekhusyukan. Kalau nggak butuh, lantas menjadikan sholatnya sebagai wahana, media untuk zikir dan berdoa kepada-Nya. 3, merasakan kehadiran Allah dengan bahasa gerakan tubuh, dengan lisan, dengan makna yang mendalam sampai pada emosi yang terlibat di dalam. Harus sampai emosional. Allah tidak sedang berada di hadapan kita ataupun di kiblat, melainkan sudah meliputi diri kita dan alam semesta seluruhnya. Seluruh pikiran, penglihatan, pendengaran, hati, aliran darah, hirupan nafas, dan kehidupan triliunan sel sudah terendam di dalam kebesaran Allah. Kita sudah berada di dalam dirinya. Walillahil masyriqu wal maghribu fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, kalian sedang berhadapan dengan Allah. Wa kanallahu bikulli syai'in muhita, dan Allah sudah meliputi segala sesuatu, sudah hadir di pikiran Anda, sudah hadir di ucapan Anda, sudah hadir di penglihatan Anda, hadir di aliran darah kita, hadir di nafas, hadir di seluruh tubuh kita dan seluruh yang kita sadari.
Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit yang saya bahas ini Bapak bisa menangkap, Ibu mendapatkan manfaat dan hikmahnya dan bermanfaat dipraktekkan dalam sholat kita. Mudah-mudahan Allah berikan yang barokah yang bagus. Amin. Terima kasih Pak Agus. Hanya dari Allah Subhanahu. Kami masih mempunyai kesempatan satu penanya. Kalau ada yang mau bertanya, baik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, alhamdulillah. Nama saya Abdul Majid, Pak. Yang saya tanyakan, kita berdoa di dalam sholat dan sujud tadi sesuai dengan ayat-ayat yang telah ditentukan. Bagaimana caranya boleh tak kita menambah di luar daripada bahasa-bahasa Arabnya itu, tapi dengan bahasa sendiri, tapi tidak diucapkan, tapi hanya disirkan saja dalam hati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya termasuk yang melakukan itu. Jadi sebetulnya rukun sholat yang menyebabkan sholat itu menjadi sah dan tidak itu sebetulnya sangat sedikit. Ya, takbiratul ihram. Yang kedua, kemudian membaca al-fatihah. Ya, kalau itu nggak dibaca jadi nggak sah. Kemudian gerakan-gerakan yang ruku, i'tidal, sujud, kemudian at-tahiyat harus dilakukan salah. Sebetulnya itu yang menjadikan sah dan tidaknya. Nah, di luar itu ditambahkan. Kalau kita ragu menambah dengan verbal, maka jalan keluarnya adalah dengan disirkan di dalam hati. Karena bahasa apapun yang keluar dari mulut itu sebetulnya adalah ungkapan perasaan kita. Itu bahasa yang paling baku. Ya Allah, dalam hati saya. Mohon apa saja? Mohon bimbingan, mohon petunjuk. Nyambung Pak interaksinya dengan Allah. Jadi secara fikih tidak disalahkan kecuali kita mengganti al-fatihahnya dengan bahasa Indonesia, Allah Akbar dengan Allah Maha Besar gitu dan seterusnya. Itu sudah dipenuhi semuanya, kemudian ditambahkan dengan doa-doa yang dalam hati. Sama dengan saya melakukan. Baik, Bapak Ibu. Saya pikir kita semuanya masing-masing diri kita pasti menangkap mutiara-mutiara yang disampaikan Pak Yusuf dengan versi kita masing-masing. Sekarang tinggal bagaimana mutiara-mutiara itu mengendap dalam diri kita, kemudian kita aplikasikan. Sebagai contoh, saya ini siang hari ini saya menangkap yang luar biasa. Apabila pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, itu bibir kita mengucapkan Allahu Akbar, pikiran kita Allah, kemudian saya rasakan Allah. Setelah saya berjanji untuk melakukan amaliyah sesuai dengan kebesaran. Ini nilai yang saya tangkap siang hari ini di antara nilai-nilai yang sangat baik. Saya pikir masih catat, kita masing-masing telah mencatat nilai-nilai yang disampaikan Pak Agus. Mari kita resapi dan insya Allah siang hari ini menjadi titik awal perbaikan mutu sholat kita dan seluruh amal kita, karena khusyuk banyak dalam sholat. Seluruh amal kita mulai hari ini menjadi lebih baik dan terjadi terbaik seterusnya sampai kita menuju Allah yang aman. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih.